Kita jumpa lagi di 5 menit saja. Saat ini saya mau bercerita tentang sebatang pensil. Sebatang pensil. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pasti kenal apa yang namanya pensil. Nah, seorang nenek sedang duduk dan menulis, ya. Tiba-tiba datanglah cucunya dan bertanya, "Nek, lagi nulis apa? Apakah nenek sedang menulis tentang kita? Nenek sedang menulis tentang aku?" Lalu kata nenek, "Nenek sedang menulis tentang kamu." Ya, ada hal yang paling penting, ya. Lebih daripada itu semua, yang penting bukan yang nenek tulis, tapi pensil yang nenek pakai untuk menulis. Nenek berharap di kemudian hari engkau menjadi seperti sebatang pensil. Wah, cucunya lihat pensilnya, apa bedanya dengan pensil yang lain? Lalu nenek mengatakan bahwa pensil ini mempunyai 5 hal penting, ya, yang menggambarkan hidupmu nanti mulai dari sekarang. Ya, apa Nek? Kata cucunya. Yang pertama, pensil ini tidak bisa menulis sendiri. Pensil ini perlu tangan untuk memakainya untuk menulis. Hidupmu demikian, jalan hidupmu, ya, hari esok kehidupanmu, engkau tidak bisa melakukannya sendiri. Perlu tangan Tuhan, ya, yang menuntun, yang memimpin, yang mengatur hidupmu supaya engkau jadi berguna di kemudian hari, ya. Hal yang kedua, kata nenek, pensil ini seringkali nenek tulis tidak bisa pakai lagi, patah, tumpul. Nenek harus memakai rautan, ya. Ini harus masuk, nenek putar, tajam lagi, ya, baru nenek bisa tulis. Seringkali dipakai, ya. Memang pensil itu sakit, ya. Ini menggambarkan bahwa ada hal-hal yang menyakitkan, ya, ada persoalan, ada masalah yang akan engkau hadapi di kemudian hari. Tapi itu akan membuat hidupmu menjadi lebih luar biasa, menjadi lebih tajam, ya, untuk dipakai untuk menulis, ya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yaitu yang ada di ujung pensil ini, yaitu penghapus, ya. Sering dibilang stip, penghapus. Nah, kalau kita tulis salah, penghapus dipakai, ya. Kita harus berani mengubah, menghapus, ya, segala kesalahan dari hidup kita. Kita harus berani untuk memperbaiki. Salah, hapus, baru tulis lagi. Itulah pensil, ya. Jadi kita harus berani untuk merubah sesuatu yang salah, memperbaiki kalau engkau ingin berhasil di kemudian hari. Lalu hal yang keempat, ini yang paling penting, bagian dalam, arangnya, ya. Ini ada di dalam. Kalau tidak ada ini, pensil tidak berarti apa-apa. Jadi ini menggambarkan hatimu cucu, ini menggambarkan hatimu dan hati kita semua para pendengar, ya. Firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya akan terpancar kehidupan." Penting bagi kehidupan kita menjaga hati kita. Inilah pensil. Hal yang kelima, kata nenek kepada cucunya, hal yang kelima yaitu pensil selalu meninggalkan coretan, ya, tulisan, coretan, ya. Ini sangat berguna, ya, karena hidup kita seringkali juga harus meninggalkan kesan yang baik. Hidup kita harus berhati-hati agar tidak meninggalkan kesan yang buruk, kesan yang tidak baik. Hidup kita ini perlu kehati-hatian untuk meninggalkan kesan-kesan yang baik dalam kehidupan kita. Belajarlah dari sebatang pensil. Pensil tidak dapat melakukan tugasnya sendiri, dia perlu tangan, dan hidup kita juga perlu tangan Tuhan. Pensil perlu rautan untuk membuat dia menjadi tetap tajam walaupun sakit. Kita melihat bahwa pensil ini juga ada penghapus. Kita harus berani untuk memperbaiki yang salah dan yang
paling penting isinya, hati kita, dan yang berikut, tinggalkan kesan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.